Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Rolina. Nama saya Dede Vitasari. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi statistika inferensial terkait analisis regresi sederhana. Tiga. Langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari regresi. Nah, regresi ini adalah salah satu model dalam memprediksi variabel terikat atau dependen melalui variabel bebas atau independen. Penggunaan model regresi dilakukan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Nah, model regresi sederhana ini lebih sering dikenal dengan regresi linear sederhana. Adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang selanjutnya ini yaitu tujuan analisis regresi. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu untuk menaksir nilai rata-rata variabel terikat atas dasar nilai-nilai variabel bebas. Lalu yang kedua itu untuk menguji hipotesis tentang sifat ketergantungan antar variabel. Dan yang ketiga itu untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang berada di luar rentan sampel. Ya. Kemudian di sini ada persamaan umum regresi, yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk keterangan sendiri, untuk Y-nya yaitu prediksi nilai variabel terikat, lalu yang X-nya yaitu nilai variabel bebas, yang A-nya itu konstan, dan B-nya itu koefisien variabel bebas. Nah, pada slide ini ada munculin rumus perolehan nilai A dan B. Nah, untuk nilai A itu diperoleh dari sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangin sigma X pangkat 2. Lalu ada juga rumus B, rumus mencari nilai B itu adalah dari N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, di sini dari rumus itu diketahui kalau N adalah jumlah sampel atau responden, A itu konstanta, B itu koefisien variabel X, sigma Y adalah jumlah nilai variabel Y, sigma X adalah jumlah nilai variabel X, sigma XY adalah jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y, sigma sigma X kuadrat adalah jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel X. 3. Nah, di slide ini ada contoh sederhana, contoh soal dari soal regresi sederhana. Di sebelah sini ada data pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ. Ada nomor, ada disiplin kerja, dan ada kinerjanya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat mengikuti urutan langkah sebagai berikut. Pertama, itu buat tabel bantuan. Kedua, rangkuman tabel bantuan. Ketiga, hitung nilai AB. Keempat, masukkan ke dalam persamaan umum. Kelima, interpretasikan persamaan. Nah, untuk 5 langkah tadi akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, masuk ke tahapan-tahapannya buat langkah pertama itu buat tabel bantuan. Di sini udah dijelasin kalau ada tadi nomor 1 sampai 10 berdasarkan data, terus ada nilai X dan Y. Dari nilai X dan Y itu diperoleh juga X kuadratnya dan XY.
Ya, dari langkah pertama tadi bisa diolah jadi rangkuman tabel bantuan, di mana N itu adalah 10, dapat dari nomor itu, responden. Terus sigma Y ada 538, sigma X ada 420, sigma X kuadrat ada di 176.400, didapat dari 420 pangkat 2, dan sigma XY ada 23.529, lalu sigma X kuadrat ada 18.652. Tiga. Nah, di selanjutnya ada langkah ketiga, itu kita hitung nilai AB. Kayak yang tadi sebelumnya saya bahas, itu ada rumus pencari nilai A dan B. Nah, karena kita sudah dapat nilai-nilainya pada di langkah kedua, itu bisa kita masukkan ke rumus-rumus mencari nilai A dan B ini, hingga dapatlah nilai A itu 15,8 dan nilai B itu 0,92. Karena nilai AB-nya sudah ditemukan, lanjut ke langkah 4, yaitu memasukkan ke dalam persamaan umum. Yang tadi sebelumnya udah dibahas di awal juga, persamaan umum bisa kita dapat dari Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y ditemukan jadi 15,8 ditambah 0,92X. Nah, langkah kelima itu kita interpretasikan persamaan umum. Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta sebesar 15,8. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,8 dan koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik SGZ ditingkatkan sebesar satu satuan, maka maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,92. Ya, Kemudian di sini ada aplikasi SPSS. Nah, pada langkah-langkah ini tuh diambil dari contoh soal yang sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya tersendiri, yang pertama itu ada siapkan data yang akan diujikan melalui analisis regresi. Lalu yang kedua, kemudian klik analisis, lalu regression, lalu linear, sehingga tampil seperti berikut ini. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu yang ketiga, itu silahkan pindahkan variabel X dalam hal ini ke disiplinan, ke kolom independen, dan variabel Y kinerja pada kolom dependen. Dengan tampilan seperti berikut, kemudian tinggal diklik OK. Dan yang keempat, itu hasil outputnya silakan difokuskan kepada koefisien seperti berikut ini. Nah, setelah itu didapatlah hasilnya. Sekian pemaparan materi tentang analisis regresi sederhana dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.